selamat datang di channel YouTube kita. Dan untuk hari ini kita akan membahas yang lagi viral ya, yang Iya, lagi yang viral lagi rame dibicarakan. dibicarakan akibat postingan kita di Instagram 2 minggu yang lalu tentang kisah 3 anak SMP. SMP yang eh, bisa dikatakan pergaulan bebas sampai hamil dan sudah ngerti gimana cara menggugurkan Menggugurkan kandungan. kandungan. Nah, sebenarnya kita awalnya nggak berencana untuk mengangkat ini ke video, tetapi karena postingan kemarin begitu viral, banyak juga komen-komen yang pro dan kontra, termasuk yang komen negatif ya. Jadi seperti kenapa sih ini kan aibnya pasien, kenapa harus di Di-share. share? Kemudian ini kan rekam medis, rahasia medis, boleh nggak sih ini diceritakan ke awam? Kemudian termasuk menyalahkan kita kenapa kok nyuruh ini untuk Menikah. menikah. Jadi biar tidak makin Melebar melebar kemana-mana, kemana-mana. jadi kita buat video ini biar jelas, karena membaca beda. Jadi ketika orang baca tulisan saya, mereka menginterpretasikan seperti orang baca Ya, cerpen ya. Jadi baca cerpen, beda orang beda menafsirkan, beda cerita, padahal bacaannya beda sama nada gitu. suara juga, beda ini juga kan. Oke, yang pertama yang kita garis bawahi itu kan banyak pertanyaan, ini fiktif atau Real atau fiksi. ya, jadi dok ini beneran nggak sih gitu. Jadi kasus ini real ya, artinya memang saya menangani kasus ini, tapi memang ceritanya tidak 100% seperti yang kita gambarkan, karena memang dengan pasien ini bukan sekali datang. Jadi sebenarnya kita udah berapa kali kontrol dan Udah pasien ini juga kontrol sampai selesai. sudah oke. Ini kita angkat ke publik. Tujuannya apa? Biar kita sama-sama belajar. Karena kasus ini sebenarnya lumayan memprihatinkan. Saya sendiri ketika menanggapi nggak tahu mau cerita apa, nggak tahu menyalahkan siapa gitu. Makanya nanti kita bisa sama-sama belajar sehingga kita bisa kedepannya juga saling menjaga lah, karena kita juga punya anak dan kita nggak pingin anak kita akan seperti ini nantinya. Mungkin bagi yang di YouTube ini nggak tahu ya kasusnya apa, tapi kalau yang sudah ngikut Instagram kita mungkin sudah tahu ceritanya seperti apa. Jadi saya ulang aja, Mereka adegan reka aja. adegannya aja, kurang lebih ceritanya gini. Jadi pada suatu ketika itu saya lagi praktek, kemudian kondisi udah mau selesai praktek, sebenarnya pasien nggak terlalu ramai lagi, masuk anak SMP ya, anak SMP 3 orang ke kamar praktek, ke ruang praktek. Jadi dan mereka masih pakai baju baju seragam gitu, dan masih jam sekolah. Jadi mereka kemungkinan Dateng. keluar dari entah bolos entah izin nggak tahu, periksa. Kemudian masuk ke ruang praktek. Selama praktek saya belum pernah menemukan anak SMP yang dengan pakaian Pakai pakaian sekolah. sekolah periksa ke dokter kandungan, belum pernah. Tapi kalau anak yang seusia masih SMP, SD juga ada, kadang-kadang datang dengan orang tuanya karena gangguan mens, itu sering, bukan hal yang aneh. Tapi kalau datang khusus bertiga kayak orang main-main gitu belum pernah. Jadi karena ya penasaran, saya suruhlah mereka duduk. Jadi kita sebut aja nama ABC ya, jadi biar Oke. lebih mudah aja. Nah, ketika mereka duduk, saya tanyakan, ada apa Mbak? Eh, Mereka nggak langsung jawab. Jadi kayak dorong-dorong, wis kamu aja yang Saling cerita, tunjuk ya kamu aja cerita. jadinya. Jadi kan ini kok kayak gini gitu lah. Jadi karena mereka nggak jelas gitu kan, nggak jelas, saling tunjuk-tunjuk, kan kesel juga nih lah. Kita lagi praktek, lagi capek juga, kemudian pasien juga masih rame, ini nggak jelas gitu. Kemudian ya udah Tata bilang, Mbak yang mau periksa siapa? Kalau nggak jelas, kalian tunggu di luar dulu, pasien kita masih rame gitu. Akhirnya yang si A ngomong, saya dok yang mau periksa gitu. Kenapa? Enggak dok, saya cuma mau periksa aja kandungan saya normal apa enggak, bersih atau enggak. Kan aneh kan, anak SMP nanya kandungan bersih atau enggak. Kamu mens terakhir kapan? Ini saya masih men dok, masih keluar darah gitu. Oh ya sudah, ayo silakan periksa gitu. Kita persilakan ke periksa, kemudian dia naik ke meja periksa, kemudian saya lakukan pemeriksaan. Begitu periksa kan kelihatan itu di monitor ada janinnya, kondisinya masih baik. Jadi janinnya masih gerak, denyut jantung masih ada, kantungnya juga masih baik. Terus saya bilang, Mbak, kamu hamil tak Mbak? Ya nggak mungkin lah dok, saya hamil. Saya lo lagi men, katanya. Ini loh, ada bayinya. Terus teman-temannya ketawa tuh, yang B sama C. Betul kan hamil? Jadi kayak guyon gitu. Jadi
langsung Kayak ledek-ledekan gitu ledek-ledekan kan. tuh kan beneran hamil katanya kan. Itu kata si B tuh ngomong sama si C. Terus ya apa iki? Ya empuh kan ya udah. Jadi mereka kayak ini sendiri, kayak tektok-tekan sendiri. Eh, Terus gimana dok? Ya apanya gimana? Kamu masih hamil, janinmu masih baik, ya sudah pertahankan aja. Dok nggak bisa digugurin. Ya nggak bisa mbak, ini janinnya masih baik, kondisinya kantongnya juga masih bagus. Jadi kalau kita sih standarnya kalau gini ya kasih penguat kandungan. Jadi kita pertahankan kehamilannya. Jadi ya sudah, begitu udah selesai, pasien saya suruh turun lagi. Terus mereka mulai kayak galau kayak gitu. Jadi ya apa iki, ya apa iki. Eh, jadi kan jadi kayak gitu-gitu. Jadi ya udah mau gimana lagi, pulang kasih tahu sama orang tuamu, udah jelaskan duduk persoalannya, ya udah nikah mau apa lagi, kamu udah kandung hamil. Tapi nggak mungkin lah dok. Kenapa nggak mungkin? Saya hamilnya sama pacarnya si C, gimana nggak kaget gitu. Si C di situ mereka bertiga dan dia nunjuk ke si C, dia hamil sama pacar si C, dan si C sendiri nggak ada ekspresi gimana, ya sudah Ya gitu, santai santai aja. aja. Dia- Jadi kan saya gali lagi tuh kasusnya. Jadi eh, dia kan keluar darah. Jadi keluar darah, maka dia menganggap men dan menganggap sudah keguguran, makanya dia periksa pingin untuk memastikan sudah bersih Bersih atau atau tidak. enggak? Nah, tak tanya, Mbak, kamu gugurin kandunganmu? Tak? Iya, saya pakai obat. Dari mana kamu tahu pakai obat gugurin? Dia jelasin kalau si C juga pernah hamil. Jadi pernah hamil, kemudian pakai penggugur kandungan, dia beli online, kemudian ya sudah keluar bersih, sudah. Makanya kan udah gitu ya dia dibeliin juga, yang ngebeliin si C. Ya, Gila nggak? Jadi si C ini pacarnya yang hamilin dia, tapi mereka tetap temenan. Kemudian beli penggugur kandungan ngasih ke si A dan dikonsumsi keluar darah gitu. Jadi eh, nggak tahu posisi udah nggak tahu lah gimana di kepalaku udah rasanya gimana nih anak masih kecil udah kayak gini gitu ya. ya. Ya sudah akhirnya tak kasih tahu Mbak, kalau untuk gugurin saya nggak bisa bantu, kondisi rahimmu masih bagus, janinmu masih bagus, satu-satunya jalan kalau menurut saya kasih tahu orang tuamu. Terserah kalian mau solusi apa, bagaimana keputusan kedua orang tuamu nanti, apakah kamu dinikahkan atau ini. Yang jelas jangan macam-macam, jangan pakai obat penggugur kandungan, macam itu resikonya terlalu besar untuk pakai obat penggugur kandungan. Kalau berhasil iya keluar, kalau nggak berhasil bayinya bisa cacat. Macam-macam lah pokoknya. Jadi akhirnya udah mereka keluar pulang gitu. Jadi saya cuma bisa ngelus dada gitu. Wih, gila. Ternyata di sini di tempat yang dulu kan kita mungkin dengar di ibu kota ya, kayak Jakarta atau Surabaya, mungkin ini di kabupaten ada yang seperti ini gitu. Ya sudah, nggak ada masalah. Sudah selesai praktek seperti biasa. Udah selesai acaranya. Nah, seminggu kemudian si pasien ini datang. Dia datang sendiri, nggak pakai baju Seragam. seragam, datang periksa. Jadi begitu datang duduk, dia menyapa saya gitu. Dok, masih ingat saya nggak dok? Gitu. Kan nggak kan pasien kan kita nggak satu, jadi banyak, nggak mungkin kita menghafal satu-satu pasien. Yang mana ya mbak ya? Saya loh dok yang kapan hari kesini Bareng bareng teman-teman. teman-teman, terus mikir kan yang mana, yang hamil tuh mbak. Iya ya, dokter masih ingat kan? Jadi aku melihat anak ini yang masih ceria, masih ini kan, aduh kurus ada nih. Terus gimana? Ya setelah dia cerita akhirnya setelah dia pulang dari praktek sampai ke rumah, kemudian ternyata di rumah perdarahan. Jadi keluar darah banyak, kemudian janinnya keluar. Kemudian karena perdarahan banyak dia nggak pulang ke rumah. Jadi dia pulang ke rumah si C. Jadi perdarahan di rumah, karena perdarahan banyak dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dirawat sebagai gangguan mens. Jadi bukan keguguran, karena dia nggak cerita ke dokternya yang ngerawat bahwa dia habis keguguran. Jadi dirawat dengan gangguan men biasa. Jadi setelah dirawat, selesai perawatan, pulang, ya sudah dia kontrol. Jadi pas kontrol ini cuma untuk memastikan Benar-benar bersih sudah bersih lagi atau atau tidak. enggak gitu. Nah, terus tak tanya, orang tuamu udah kamu cerita? Ya enggak lah dok, enggak berani aku cerita sama orang tuaku, bisa dipotong. Jadi sambil ngobrol, sambil ini, bisa dipotong leher saya dok kalau orang tua aku tahu.
Ya udah kan akhirnya tak periksa, begitu tak periksa USG udah bersih, perdarahan sudah nggak ada, ya sudah. Ternyata memang keguguran, jadi sudah tidak lagi keluar darah, kemudian duduk. Terus kan penasaran, saya penasaran ini, Mbak boleh nanya-nanya nggak? Nggak apa-apa sih dok, tentang apa? Eh, Gimana sih kejadiannya? Saya penasaran gimana kok bisa dia hubungan sama pacar tapi nggak ini. Jadi di sini banyak mungkin ada beberapa hal yang nanti kita bisa Ambil ambil hikmahnya. hikmah ya. Jadi ceritanya dia cerita. Tadinya sebenarnya saya mau wawancara, mau wawancara kan, buat kayak video wawancara dia tanya, tapi rasanya kok terlalu ini akhirnya cerita dia saya ceritakan lagi. Tapi udah Eh, dengan ya seizinnya sudah dia dia. udah ini kok. Jadi dia ini A, B, C ini mereka udah temenan dari kelas 1 SMP. Kemudian yang A sama B itu tinggal sama keluarga. Yang C dia tinggal satu rumah tapi orang tuanya nggak di situ. Jadi rumahnya sering kosong, Sendirilah sering intinya. ditinggal. Jadi yang dua A si B ini sering nginep C. di rumah si C. Jadi mereka kayak temenan dari kelas 1 SMP, jadi kayak Udah udah sahabatan. sahabatan gitu. Nah, si C dia punya pacar. Pacarnya itu anak SMA. Jadi mereka sering kayak main bareng gitu, main bareng, dan mereka mengenal hal-hal ini dari cowoknya si C ini. Jadi mereka sering kayak nonton film, kemudian pertama simple-simple katanya, mereka pertama kayak sering nonton-nonton video-video yang dibawa sama ini. Kemudian dari situ penasaran, nyoba termasuk tak tanya kapan kalian hubungan pertama kali. Jadi mereka tuh cerita, jadi mereka sering kayak main main kartu yang kalah buka baju. Itu kan ada yang permainan-permainan gitu. Jadi yang kalah buka sampai telanjang gitu. Terus mulai belajar kayak mau main tangan, main gitu sampai terakhir mereka ya tadi Berhubungan. berhubungan, termasuk ya tadi nonton dari film mereka hubungan, dan itu di rumah si C ketika orang tuanya nggak ada. Dan itu nggak tahu karena mereka ilmunya nggak tahu atau gimana, jadi kadang-kadang mereka gantian gitu, jadi cowoknya satu gantian, jadi nggak ada yang kayak ini ketika misalnya yang si C hamil, yang dua ini yo yo ikut nyari Ya cari bantuin si bantu C gitu. gitu kan. Jadi begitu yang si A ini hamil, ya dia bantu. Malah aku mikir ya ampun, kok pergaulannya seperti ini gitu. Terus tanya, Mbak kamu nggak merasa bersalah melakukan ini gitu? Ya enggak sih dok, memang ya sudah memang gini. Kamu kan diajarin sama orang tuamu mana yang boleh, jarang ketemu. Jadi mereka tuh kalau saya lihat memang komunikasi sama orang tuanya jarang sekali. Jadi yang ketika dia nginep di rumah si C ya sudah, karena orang tua menganggap itu teman dari dia, ya udah, jadi nggak pernah dikontrol mereka ngapain. Jadi ya sudah, mereka dapat ilmunya semua dari internet, dari handphone, dari ini, dan ketika mereka nonton, yuk coba yuk, kok seru gitu. Jadi ya gitu. Dan tadi kan kalau didengar dari A-nya sendiri dia lebih ke takut ya ke orang tua. Jadi Hmm. mungkin lebih nggak terbukanya dari situ juga ya. Ya, jadi Jadi cuma lebih menanamkan memilih, ketakutan ya, aja jadi gitu. lebih memilih untuk mencari solusi di luar daripada dia bercerita sama orang tuanya. Makanya dibilang tadi bisa dibunuh saya dok kalau ketahuan Ya, gitu. Jadi malah dia dengan mencari solusi dengan ya tadi sama sama pergaulannya. pergaulannya. Nah di situ saya bisa narik kesimpulan bahwa ternyata eh kita tuh memang yang pertama untuk sex education itu dari awal kita harus harus ngajarin anak Ya, mana yang boleh, mana yang enggak. Kemudian karena kebanyakan apalagi sekarang handphone udah di mana-mana dan semua tuh bisa diakses dari handphone. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita mau nyari gambar porno aja susah banget kalau masa-masa ini. Kalau sekarang dengan mudah. Makanya Pak, teknologi itu ada plusnya, ada minusnya. Jadi minusnya. itu betul-betul seks edukasi kita harus dari awal kita kenalkan sama anak kita apa yang boleh apa enggak. Agama yang paling penting. Jadi ilmu agama itu harus penting banget. Kemudian pengawasan. Jadi ketika anak pergi sama siapa, kemudian kita harus tahu. Jadi jangan kita lepas begitu saja. Kalau ini saya lihat karena mungkin dia udah bertiga terus ya, orang tua juga ketika di mana di rumah si C C gitu. Oh ya sudah gitu, nginep ngerasa di situ aman-aman aman-aman aja. aja. Lah ternyata mereka seperti itu gitu. Ya sudah, kemudian setelah ngobrol-ngobrol ya alhamdulillah juga dia nggak apa-apa gitu, dalam artian ya karena ada juga pasien yang coba gugurin sampai meninggal. Jadi Banyak kan yang banyak seperti yang itu. kasus seperti itu. Jadi
akhirnya ya sudah. Jadi akhirnya Mbak, kalau bisa jangan ulangi kasus ini, jangan ulangi, sudah cukup ini untuk pelajaran bagi kamu. Jaga diri lah. Jadi kalau memang kamu udah nggak kuat nahan, nikah nggak apa-apa, nikah muda nggak apa-apa, daripada kamu seperti ini. Jadi ya sudah, yang penting masalah mereka selesai, sudah diberikan jalan sama Tuhan. Jadi keguguran walaupun ya itu salah gitu loh. Tapi akhirnya ya tadi ya mereka udah tapi tetap temenan lagi, nggak tahu apa kejadian lagi Ya, atau terus enggak kan gitu ini kan. banyak yang apa itu, kenapa sih kita kok nggak jauh gitu ya? Maksudnya masuk ke ranahnya yang kita harusnya ngasih seks edukasi ke mereka, terus kita harusnya nyuruh mereka ke psikolog dan lain-lain. Itu kan juga sebetulnya itu bukan ranah kita ya. Jadi Jadi kalau masalah nggak bisa. seks edukasi sebenarnya bukan bukan pada saat kasus seperti ini. Sebelum seks edukasi itu preventif. Jadi gimana kita mendidik anak kita, gimana guru mendidik muridnya, gimana lingkungan mendidik, itu seks edukasi. Tapi ketika pasien sudah datang dengan hamil ke tempat kita, ya pilihan kan cuma dua, dilanjutkan atau gugurin. Dan kita tidak mungkin melakukan pengguguran kandungan. Itu tidak sesuai dengan Kode kode etiknya. etik, dan itu malah melanggar. Jadi pilihan satu-satunya adalah dengan melanjutkan. Apakah nanti melanjutkan dia tetap melahirkan kemudian nanti bayinya diadopsi atau dipelihara oleh ibunya atau menikah, itu terserah mereka. Jadi bukan kompetensi kita untuk mengarahkan kamu harus gini-gini, enggak. Jadi yang jelas pilihan kita cuma dua. Kita cuma Kita jangan, menyarankan, jadi selama janinnya masih baik, kita tetap dipertahankan. mempertahankan. Paling ya kita kasih penguat kandungan. Nah, ada juga pertanyaan, boleh nggak sih dilakukan aborsi untuk kasus seperti itu? Jadi sebenarnya kalau di Indonesia aborsi itu masih belum legal 100%. Dalam artinya kalau tidak ada indikasi medis, itu tidak boleh dilakukan aborsi sembarangan. Kecuali pada kasus pemerkosaan misalnya. Pada kasus pemerkosaan, kemudian si yang diperkosa hamil, itu aborsi masih memungkinkan, itu pun tidak semudah yang dibayangkan. Harus ada tim. Nanti dari psikolog mendampingi, dokternya mendampingi, jadi semua, dari tim semua nanti baru diambil keputusan, oke, aborsi. Dan itu juga nggak sembarangan. Tapi kalau untuk kasus ini beda, ini bukan kasus pemerkosaan. Jadi mereka Suka hubungannya sama suka sama suka. suka. Jadi tidak boleh kita lakukan aborsi untuk kasus seperti itu, gitu. Jadi mungkin gitu ya. Jadi semoga Bisa diambil bisa diambil hikmahnya. hikmah. Jadi pembelajaran bagi sebenarnya kita sendiri, karena kita masing-masing juga punya anak. Biar terus ini kasus ini sebenarnya saya sudah ngomong juga sama pasien, boleh nggak saya share gitu. Saya ini nggak apa-apa dok, nggak apa-apa dok. Tapi yang penting jangan nyebut Ya, nama, disamarkan disamarkan, dok, nggak apa-apa. Ya udah, ini juga pembelajaran bagi saya, ya sudah, makanya saya berani untuk ini nge-share. nge-share gini. Oke, mungkin untuk ke depan nanti ada selama ini kan kita, kalau video kita kan kebanyakan tentang ini ya, tentang 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 ilmu kan, ya. udah hampir semua Udah ya hampir dibahas semua, ya. jadi kebanyakan pada bosan-bosan juga kalau dengan ini. Nanti kita akan ada segmen, mungkin kita sebut dengan Alkisah ya, kisah lah. Kisah Jadi di segmen praktek. ini nanti kita buat playlist sendiri. Ini lebih ke kayak pengalaman ya, pengalaman kasus-kasus yang kita hadapin, yang kira-kira menarik untuk kita diskusikan, pengalaman mistis macam-macam lah. Nanti ikuti aja di YouTube ini. Kalau ini kebetulan di YouTube ini ndak bisa di komen. Jadi kalau memang kalian suka dengan video-video yang seperti ini, tekan aja tombol like. Jadi kita bisa tahu video ini disukai atau enggak. Karena kita komen nggak bisa baca. Kalau memang nanti pengen kita share-share yang Seperti pengalaman-pengalaman apa? menarik, nanti kita akan buat video seperti ini. Bisa ke Instagram juga kalau mau Oke. komen-komen ya. Oke, semoga jelas ya, Bermanfaat. semoga jelas. Jadi semua sudah kita jelaskan di sini. Kalau ada yang masih pro kontra ya sudahlah, yang penting kita sudah jelaskan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe di Subscribe. bawah biar kita semakin semangat untuk membangun channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.